You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farama Putra Berkantara dari Universitas Muhammadiyah Malang, dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pembelajaran yang dibimbing oleh dosen Budaru Iswatiningsih. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama yaitu peserta didik mampu merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi yang dibaca dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks deskripsi yang dibaca dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan suasana yang terjadi di lingkungan sekolah dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Dan keempat, peserta didik mampu menyajikan objek dari hasil teks deskripsi yang dibuat dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan secara lisan dengan baik. Kemudian, apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan dengan kalimat deskripsi. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri tentang hal yang disampaikan dalam suatu teks. Struktur teks deskripsi yaitu pertama, identifikasi. Identifikasi adalah tahapan awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya, objek berdasarkan lokasi, sejarah, makna nama, dan pernyataan-pernyataan umum lainnya. Kedua, deskripsi. Deskripsi berupa bagian berisi rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis yang menjelaskan apa yang dilihat, misal bagian komposisi warna dan kesan penulis tentang objek tersebut. Ketiga, kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari sebuah teks deskripsi yang berisi kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Berikutnya, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks deskripsi terdiri dari yang pertama, kata umum. Kata umum adalah kata yang mencakup banyak hal dengan ruang lingkup yang luas, contohnya kata melihat dan membawa. Dan yang kedua, kata khusus. Kata khusus memiliki cakupan kata yang lebih sempit. Contoh dari kata khusus yaitu menjinjing, melirik, memandang, indah, menakjubkan, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, kalimat penjelas. Kalimat penjelas pada teks deskripsi berguna untuk memperjelas atau meyakinkan pembaca supaya lebih memahami suatu objek. Kalimat perincian ini untuk memperjelas kalimat utama. Kemudian, langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Untuk menyusun sebuah teks deskripsi, yang pertama perlu dilakukan yaitu menentukan objek. Menentukan objek yang akan dideskripsikan, misalnya orang, tempat, benda, binatang, ataupun suasana yang ada di sekitar kalian. Dan yang kedua, menentukan perincian teks.
menentukan perincian teks yang mencakup identifikasi dan klasifikasi, deskripsi, bagian, dan penutup atau kesimpulan. Ketiga, menyusun perincian objek. Menyusun perincian objek ke dalam pola yang sistematis, yaitu berdasarkan urutan waktu, tempat, dan pola-pola lainnya. Dan yang keempat, mengembangkan perincian objek. Mengembangkan perincian objek menjadi teks deskripsi yang padu dan utuh merupakan langkah yang penting dilakukan untuk menjadikan sebuah teks deskripsi mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang kelima, menyunting teks. Menyunting teks yang sudah jadi agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin ada. Kesalahan bisa berkaitan dengan isi teks maupun tata bahasa, ataupun tanda baca yang sekiranya salah penempatan atau bahkan tidak perlu ditempatkan di situ. Itu bisa disunting terlebih dahulu agar teks deskripsi kalian lebih bagus dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut adalah contoh teks deskripsi. Sekolah saya mempunyai lingkungan yang sangat bersih serta tempat parkir yang sangat luas dan lapangan upacara yang tak kalah luas. Di sekolah saya terdapat 3 bangunan utama sebagai tempat untuk belajar siswa, yaitu gedung A, B, serta C. Sekolah saya ini terletak tepat di tengah-tengah sawah, membuat suasana yang ada di sekolah sejuk serta sangat segar. Seluruh lantai di kelas menggunakan keramik. Sekolah saya punya ruangan besar yang biasanya digunakan untuk acara seperti wisuda, pernikahan, olahraga, acara reuni, dan lain-lain. Selain itu, sekolah saya mempunyai cukup ruang yang ada di lab komputer warna merah dengan warna kombinasi abu-abu sehingga menjadi dominasi kromatik yang sangat mengejutkan pada sekolah saya. Masjid serta kantin jangan lupa telah menambah keindahan dan kelengkapan sekolah saya. Pada teks deskripsi ini terlihat penulis ingin menyampaikan kepada pembaca tentang apa saja yang berada di sekolahnya, serta fasilitas-fasilitas apa saja yang terdapat di sekolahnya, serta warna dari sekolahnya. Dan mungkin itu sedikit materi yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan berikutnya adalah penugasan yang bisa teman-teman kerjakan, yang sudah saya kirim lewat WhatsApp grup. Bisa teman-teman buka. Nah, ikut LKPD yang akan teman-teman kerjakan. Jangan lupa untuk mengisi nama, kelas, dan nomor urut absen. Dan bacalah petunjuk untuk mengerjakannya, jangan sampai salah paham apalagi ya. Dan ini adalah teks yang digunakan untuk mengerjakan ke-6 soal di bawahnya ini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk mengerjakan LKPD ini. Saya tunggu pengumpulannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.